Nah, apapun yang terjadi, teman-teman harus bisa bersabar dan untuk terus menekuni sampai benar-benar menjadi seorang ahli. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai pertumbuhan jamur yang mana jamur yang saya desain seperti ini adalah jamur yang paling banyak diminati di kalangan para pengkonsumsi. Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa disimak ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan ke teman-teman usia jamur yang mana sudah memasuki usia 10 hari. Dan jangan lupa pakai pelindung supaya tidak terkena sinar matahari yang terlalu panas ya. Apalagi ditambah sekarang cuacanya sangat panas pol. Nah, di sini teman-teman bisa diperhatikan ya. Ini kelihatan nggak begitu banyak jika terlintas dari kamera seperti ini. Hanya saja jika kita perdekat atau mendekat, ini kelihatan sekali. Karena kebanyakan jamur ini tumbuh di tahap paling awal atau tahap pertama. Karena di tahap atas sendiri itu tidak terlalu banyak untuk pertumbuhan jamurnya. Ini adalah bentuk jamur yang sangat ideal ketika dipasarkan dan ini sangat benar-benar banyak peminatnya. Jika bentuk jamur yang seperti ini teman-teman. Jadi jika sudah teman-teman melakukan banyak uji coba dan pengalaman, tentu teman-teman bisa mendesain sesuai seleranya teman-teman, mau panjang maupun yang jenis seperti ini. Kalau kecil itu tandanya bukan didesain, melainkan itu adalah sebuah kegagalan. Mungkin tepatnya seperti itu. Ya, walaupun punya saya sendiri ini bisa dikatakan kurang maksimal akibat terlalu sibuk di waktu kemarin, tapi setidaknya ini masih alhamdulillah dan masih bisa diperbaiki. Dan di hari ke-10 ini masih bertahan di angka 2 kilo per kumbung ya, di angka 2 kilo dan 1,5 kilo per kumbung ini. Jadi masih lumayan teman-teman. Nah, jika teman-teman tertarik untuk mendesain jamurnya dengan jenis yang seperti ini, itu saya sarankan teman-teman itu harus memakai pupuk yang non-subsidi. Nah, pupuk yang non-subsidi itu kan banyak macamnya, dan di sini saya akan perjelas ke teman-teman bahwasanya teman-teman harus pakai pupuk yang jenis ini. Nah, teman-teman bisa diperhatikan ya. Dan pilih yang agak besar dan sedikit berbentuk mutiara, teman-teman. Jadi teman-teman bisa dipahami ya bentuk pupuknya dan merek pupuknya seperti itu. Nah, jika teman-teman nggak bisa mendapatkan pupuk yang jenis yang seperti ini, itu teman-teman bebas mau menggunakan pupuk yang jenis apa. Hanya saja nanti ketika ada ketidaksesuaian, teman-teman jangan komplain ke saya, intinya seperti itu ya. Dan ini khusus untuk teman-teman yang kepengen jamurnya besar dan pendek seperti ini. Nah, di sini saya juga akan jelaskan kenapa harus pupuk yang seperti ini. Salah satu penyebabnya adalah karena pupuk yang jenis seperti ini itu tidak akan nempel di tahap atas teman-teman. Karena ketika teman-teman melakukan penebaran starter, itu otomatis pupuk itu akan jatuh dengan sendirinya ke tahap pertama lah. Intinya seperti itu. Beda halnya dengan yang subsidi ya teman-teman ya. Nah, berhubung kan bentuknya sedikit mutiara tuh, jadi otomatis itu akan jatuh lah ke tahap pertama. Nah, di tahap pertama itu teman-teman harus dipastikan itu benar-benar ditapet dan sangatlah rapat teman-teman. Jadi pupuk itu tidak lari kemana-mana, jadi tetap di tahap pertama seperti itu. Nah, terus fungsi di atasnya itu seperti apa? Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa kemarin saya juga bilang bahwasanya pupuk yang jenis ini sekalipun over air itu tidak akan terjadi banyak masalah karena penyebab utamanya pupuk yang ini kan kebanyakan numpuk di tahap pertama tuh. Nah, otomatis di tahap kedua atau di atasnya atau di atas ini
itu ketika melakukan penyiraman itu teman-teman tidak langsung kena pada target yang akan ditumbuhi jamur, melainkan air yang teman-teman siram itu akan disaring melalui bonggol jagung terlebih dahulu, seperti itu. Jadi jika di tahap atas itu tumbuhnya kecil, itu teman-teman wajar karena di situ tidak begitu banyak kebagian starter, teman-teman. Jadi jelas ya. Nah, sekalipun teman-teman over melakukan penyiraman, itu kan nggak langsung kena ke starter ya. Jadi disaring bonggol jagung yang atas itu. Jadi baru masuk ke tahap di bawahnya, seperti itu ya. Jadi sekalipun terus-menerus misalkan terkena air, itu tidak akan terjadi kegagalan semisal dengan pupuk yang subsidi, karena pupuk yang jenis ini itu fungsinya sangat beda. Jadi saya tidak harus menjelaskan panjang lebar, dan tentunya teman-teman nanti akan sadar dan menemukan sendiri ya kenapa bisa seperti ini. Jadi pokoknya intinya teman-teman nanti akan paham dengan sendirinya. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya ya. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa mempraktekkan dengan metode yang seperti ini. Nah, ini sedikit ribet ya untuk panennya karena dipakai waring seperti ini. Nah, sebetulnya di awal-awal saya mengatakan bahwasanya modalnya nggak gitu banyak, tapi ketika udah dirusak tikus, kita mau apa seperti itu. Jadi harus menambah biaya lah teman-teman. Ya syukur-syukur nggak ada gangguan tikus, teman-teman bisa lebih menghemat biaya. Tapi kalau punya saya itu tikus udah biasa, jadi harus mempunyai cara alternatif ya, menggunakan jaring seperti ini. Sekalipun tikus itu ada yang masuk dan menggigit, tapi setidaknya itu tidak memperparah keadaan lah teman-teman, seperti itu. Jadi banyak-banyak berdoalah supaya tidak diganggu sama tikus ya. Dan ini ditapat, jadi jangan fokus ke tangannya, ini tangannya udah sedikit gosong. Nah, ini saatnya kita cuci. Jadi teman-teman silakan menemukan cara tersendiri dah. Tapi kalau menurut saya itu dicuci lebih baik dan lebih bagus ya ke jamur ya. Jadi seperti ini teman-teman, dan ini dijemur. Dan ini dijemur tidak harus lama, yang penting menghilangkan air dan kering, gitu aja sih. Kurang lebih kalau sekarang karena panasnya pol itu setengah jam atau setengah jam, 1 jam cukup lah teman-teman. Jadi seperti ini ya hasil jamurnya ya. Jadi bisa dipahami ya untuk teman-teman ya. Semoga sedikit banyak ini membawa manfaat ya untuk teman-teman semua, dan memberikan semangat baru untuk teman-teman, agar teman-teman itu tetap semangat untuk membudidayakan jamur bonggol jagung seperti ini. Baik teman-teman, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.